Gelaran Malang Kota Bersih menuju Adipura untuk Indonesia Asri, pemerintah Kota Malang terus mempercepat penyelesaian persoalan persampahan melalui strategi penguatan pengelolaan dari hulu ke hilir. Persoalan sampah tidak hanya diselesaikan pada tahap pengangkutan dan pengolahan akhir, namun juga harus dimulai dari kesadaran masyarakat sejak di tingkat rumah tangga. Hadirin dimohon berdiri. Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM dalam acara gelaran Malang Kota Bersih menuju Adipura untuk Indonesia Asri dalam HUT Kota Malang ke-112 yang berlangsung di MCC Kota Malang mengatakan bahwa kegiatan yang diselenggarakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang di mana bergerak menyelesaikan permasalahan persampahan sekaligus memberi apresiasi kepada pihak yang sudah bekerja menangani sampah di Kota Malang. Ulang tahun 112 Kota Malang bersih menuju Adipura untuk Indonesia Asri. Senang sekali kita dapat menyapa Bapak Ibu hadirin sekalian, dan izinkan saya Belinda Amanda dan juga rekan saya Ruli Suprayugo yang akan menjadi pembawa acara pada siang hari ini. Dan tentu saja izinkan kami juga untuk menyapa para tamu undangan yang sudah hadir pada siang hari ini. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Wali Kota Malang Bapak Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM. Yang kami hormati Wakil Wali Kota Malang Bapak Ali Muthahirin, Direktur Penanganan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup Ibu Melda Mardalina MSI, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang. Selanjutnya kami juga mengaturkan ucapan selamat datang kepada Forkopimda Kota Malang, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, staf ahli asisten, Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kota Malang, Direktur BUMD dan Direktur RSUD di lingkungan pemerintah Kota Malang. Dan selanjutnya kami juga mengaturkan ucapan selamat datang kepada Pelaksana Harian Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Dr. Andes Gamaliel Raymond Atigoran MAP. Spesial dari paduan suara Gita Suarani dan juga tari dan binaan DL.
Selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita akan bersama-sama untuk mendengarkan laporan pelaksanaan yang akan disampaikan oleh pelaksana harian Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Kepada yang kami hormati, Bapak Dr. Andes Gamaliel Raymond Hatigoran MAP, kami persilahkan. Dasar hukum pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengolahan sampah, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 76 Tahun tentang Adipura, dan peta jalan pengurangan sampah oleh produsen, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021 tentang pengolahan sampah pada bank sampah. Tujuan pelaksanaan kegiatan membangun kesepahaman dan komitmen untuk terus menghadirkan transformasi nyata menuju kota bersih, sehat, indah, dan berkelanjutan. Peserta kegiatan ini berjumlah 600 orang yang terdiri dari peserta pameran, 14 dari sekolah, rumah sakit, rumah sakit, dan penggiat lingkungan. Peserta seminar 150 orang dari Bank Sampah Malang, penerima penghargaan 20 orang, undangan 330 orang. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 11 Mei tahun 2026 bertempat di Hall Malang Creative Center lantai 7, di mana sebelumnya telah diawali dengan rangkaian kegiatan seminar dan pameran di Amphitheater Malang Creative Center lantai 5 dan lantai 7. Pembiayaan kegiatan ini dari APBD Kota Malang tahun anggaran 2026 melalui dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang tahun 2026. Dari tamu undangan yang berbahagia, sesaat lagi kami akan mengajak Anda semuanya untuk bisa menyatukan pandangan menuju layar yang ada di tengah untuk kita bersama-sama menyaksikan langkah modernisasi sistem pengelolaan persampahan serta efisiensi pengelolaan ruang hijau sebagai bagian dari upaya membangun infrastruktur masa depan yang lebih modern, efektif, dan ramah lingkungan. Ruang hidup yang menyimpan memori tentang kenyamanan dan harmoni. Tantangan hari ini bukan lagi sekedar mengangkut sampah, melainkan bagaimana kita membangun peradaban yang selaras dengan alam. Ngalam rigid adalah janji kita untuk menjaga martabat kota, dari pengelolaan sistem hingga ke setiap jengkal tanah di depan teras kita. Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang membangun infrastruktur masa depan. Fokus kami adalah modernisasi sistem pengolahan persampahan dan efisiensi pengolahan ruang hijau agar setiap residu dari aktivitas kota dapat terkelola secara presisi dan berkelanjutan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang sudah melakukan berbagai upaya untuk menjaga kualitas lingkungan Kota Malang. Kota Malang adalah kota yang indah. Kota yang sehat adalah kota yang bisa mensinkronkan antara inovasi, kemajuan teknologi, dan daya dukung alam. Pada saat kemajuan tidak bisa sinkron dengan teknologi, tidak bisa sinkron dengan sumber daya alam, maka yang terjadi adalah kerusakan alam. Wali Kota Malang menambahkan, pengelolaan sampah di Kota Malang mendapat apresiasi dari Kementerian Lingkungan Hidup karena menunjukkan perkembangan positif. Jika konsistensi tersebut terus dijaga, Kota Malang ditargetkan mampu meraih Piala Adipura pada 2027. Kota Malang yang saya banggakan. Tadi saya mendengarkan ini kayaknya spontan ya, nggak direncanakan kayaknya. Luar biasa. Tadi saya juga mendengarkan lagu-lagunya dan lain sebagainya itu sangat luar biasa. Kota Malang sebenarnya kemarin nilainya 71 sekian. Tinggal dikit lagi Pak, kalau dengan bantuan yang tadi, saya yakin kalau saya nilai besok itu dapat Adipura. Tadi saya sempat berjalan ke kota heritage, saya hanya berbicara kalau Jakarta dibuat gang-gangnya seperti ini luar biasa sekali. Itu adalah pemukiman padat tapi bisa dibuat rapi seperti itu. Saya berharap masyarakat Kota Malang bahu-membahu sudah mulai melakukan pemilahan sampah. Karena inilah yang nanti akan memberikan kontribusi supaya TPA Supiturang bisa bertahan hingga puluhan tahun. Karena katakan kita perang melawan sampah.
karena beliau sudah mendapat informasi bahwa di tahun 2026-2027 paling maksimal 2008 hampir semua TPA akan penuh. Yang harus kita lakukan sekarang ini adalah melakukan pemilahan mulai dari sumbernya. Izinkan saya menyampaikan pesan Pak Menteri sebenarnya ini. Jadi sebelum berangkat ke sini saya izin ke Pak Menteri yang baru untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kebijakan Menteri yang sebelumnya juga masih dilaksanakan apa yang menjadi kebijakan yang telah ditetapkan, bahwa kebijakan ini juga merupakan direktif dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kebetulan bertepatan pada hari ini, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan berkatnya inilah kita hadir pada peringatan ulang tahun ke-12 Kota Malang dengan tema Malang Kota Bersih Menuju Adipura untuk Indonesia Asri. Saya berharap dan saya yakin, kalau saya saja sudah yakin, Kota Malang di tahun 2026 yang akan diberikan di tahun 2027 ini mendapat nilai Piala Adipura yang menjadi kebanggaan kita semua. Karena saya tadi sudah sempat keliling, Pak, sudah sempat keliling dan saya melihat Kota Malang secara umumnya, saya belum masuk, tetapi begitu saya diajak ke Heritage luar biasa, sampai segitunya sungainya juga bersih. Sebagaimana arahan baru program Adipura, penilaian tidak lagi berfokus pada tampilan fisik yang bersih sesaat. Biasanya kalau tim mau turun pasti dibersihkan. Tapi sekarang penilaian Adipura tidak seperti itu. Yang kita nilai adalah berapa sampah yang terkelola. Jika sampah yang terkelola sudah memenuhi seperti yang menjadi target tahun ini, yaitu 63,41%, maka dijamin kota tersebut akan mendapat penghargaan Piala Adipura. Kategori Adiweta SD, SDN Sawo Jajak 5. Kategori Adiwiyata SMP. Selamat untuk SMPN 1 Malang. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Selanjutnya Adiwiyata SMP, SMPN 5 Malang. Kategori Adiwiyata SMP, SMPN 9 Malang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kategori Adiwiyata SMA SMK, SMKN 10 Malang. Oke, Bos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kategori Eko Pesantren, Bahrul Makfir. Serta memiliki banyak inovasi dalam pengelolaan lingkungan. Bahrul Makfir. Jo Winanto. Kategori Bagian Lingkungan, Insinyur Bambang Irianto. Insinyur Bambang Irianto meraih Kalpataru tahun 2018 dan diusulkan menerima Kalpataru Lestari 2026. Oke, Bos. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
kategori pegiat lingkungan, Yusuf Karyawan. Yusuf Karyawan merupakan kader lingkungan aktif, pengurus bank sampah unit, pembina kampung peduli lingkungan, dan pembina komunitas peduli lingkungan untuk pengolahan sampah produktif. Pegiat lingkungan. Peraih pelestari fungsi lingkungan hidup tahun 2025 diusulkan penerima Kalpataru. Masih dari kategori pegiat lingkungan, Sulaiman Kota Malang. Yang menjadi lokus pendukung pencapaian Adipura. Kategori Bank Sampah TP Sabar. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, ya. Sektor kategori Lurah Pendukung Pengelola Lingkungan Yoga Pandu Waskita SIP MAP dari Kelurahan Arjo Winangun. Pemangku wilayah yang aktif mendorong masyarakat bergerak di bidang lingkungan hidup, Lurah Pendukung Pengelola Lingkungan. Sektor industri PT Makmur Jaya Karisma. Selanjutnya perusahaan sektor perdagangan dan jasa, Hotel Sartika. Direktur Penanganan Sampah, Deputi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Berada di sektor hulu, yakni perubahan perilaku masyarakat dalam memilah sampah. Dirinya menilai kesadaran masyarakat tidak boleh hanya muncul karena adanya sanksi, melainkan harus tumbuh sebagai kebiasaan bersama. Sebagai langkah konkret, Pemkot Malang mendorong pemanfaatan program RT berkelas atau 50 juta rupiah untuk mendukung pengelolaan sampah di lingkungan tersebut. mudah-mudahan tahun depan kita mendapatkan piala juara. Ya, matur amin. Hormati Forkopimda Kota Malang yang hadir secara langsung, Bu Ketua DPRD Kota Malang, Bu Amelia Pangkagan Selanjutnya SS, Sarwati Kapolres Malang Kota yang diwakili Kasat Dimas, Sarwati Dandim 0833 Kota Malang yang diwakili oleh Danramil Bimbing, Sarwati Kajari Kota Malang yang diwakili Jaksa Fungsional. Kemudian yang saya hormati Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Bapak Muhammad Anas Mutakin SPSI, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dan Kota Batu atau mewakili. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Batu datang hadir secara langsung. Kepala Dinas Kabupaten Malang wakili ya. Ngaturmu sudah hadir. Kemudian para tokoh agama dan tokoh masyarakat yang mohon mati dalam Kabupaten 21. Kemudian Pak Camat, Bu Camat, dan Pak Lurah dan Bu Lurah sekota Malang, hingga instansi vertikal, perbankan, direktur rumah sakit sekota Malang, segenap stakeholder dan pengusaha yang hadir, para kader dan aktivis lingkungan Kota Malang, dan tamu undangan yang juga mohon maaf dan dapat saya sebutkan satu persatu. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, pada sore hari ini kita telah bertemu dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-112 Kota Malang dengan tema Malang Kota Bersih Menuju Adipura untuk Indonesia Asri, aman, sehat, bersih, dan indah dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bapak sekalian saya hormati, pada kesempatan ini saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang atas terselenggaranya kegiatan ini sebagai langkah nyata dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup di Kota Malang. Hadirin saya hormati, tentu yang menjadi Kota Malang bukan sekedar kampanye usia, tetapi menjadi ruang refleksi bagi kita semua untuk melihat kembali perjalanan yang telah dilalui
sekaligus memperkuat arah langkah ke depan. Dengan semangat ngalam melintas, bergerak tuntas dan berkelas, ini yang kita usung, dan salah satu implementasi dari tema Kota Malang yang ngalam melintas, bagaimana kita bisa merubah dari sesuatu yang pola lama tetapi tetap kita lestarikan, tetapi yang menjadi tema utama dalam kegiatan pada hari ini adalah yang bergerak tuntas. Bergerak tuntas ini adalah satu kegiatan yang memang menjadi tanggung jawab kita bersama. Banyak permasalahan-permasalahan perkotaan yang belum selesai, yang harus kita selesaikan. Makanya kita harus bergerak tuntas. Salah satu bergerak tuntas adalah kegiatan pada hari ini yang sudah banyak pertama kita memberikan apresiasi kepada tadi yang sudah disebutkan di sini, karena sebagai perhatian dengan keterbatasannya dari pemerintah Kota Malang untuk memberikan yang terbaik, terutama untuk bisa menyelesaikan permasalahan persampahan, tetapi dengan bantuan dan perhatian daripada pengusaha, perbankan, dan juga pemerhati lingkungan yang tadi telah menyumbangkan. Saya atas nama pribadi, atas nama pemerintah Kota Malang, maturkan banyak terima kasih atas perhatiannya, dan tentu ini akan menjadi satu catatan bagi sejarah dari ulang tahun Kota Malang yang 112 untuk bisa bergerak tuntas. Kemudian bergerak tuntas ini juga menyelesaikan permasalahan. Banyak tadi disampaikan oleh Bu PLT Deputi juga menyampaikan bahwa ada catatan-catatan yang harus kita tidak tuntaskan untuk bisa menjadi PR kita untuk menuju Adipura di tahun 2027, tetapi untuk Adipura tahun 2026. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah Kota Malang dalam memastikan pelayanan dasar masyarakat dengan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Kita ingin menghadirkan kota yang tidak hanya indah dipandang, tetapi juga nyaman dihuni, sebuah kota yang bersih, sehat, dan lestari. Namun demikian, kita juga dihadapkan pada berbagai tantangan lingkungan yang semakin kompleks, mulai dari persoalan sampah, polusi, hingga tekanan terhadap kualitas sumber daya alam. Kita semua menyadari bahwa pengelolaan lingkungan hidup bukanlah tugas yang mudah, namun berkat kerjasama yang kuat antara pemerintah, komunitas, dunia usaha, lembaga pendidikan, serta seluruh elemen masyarakat, berbagai kemajuan telah mampu kita capai bersama. Oleh karena itu, momentum ini mengingatkan kita bahwa menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan bukanlah pekerjaan sesaat, melainkan upaya berkelanjutan yang membutuhkan konsistensi dan keterlibatan semua pihak. Hadirin berbahagia, alhamdulillah kerja keras kita bersama telah menunjukkan hasil yang membanggakan. Kota Malang berhasil meraih sertifikat menuju kota bersih dengan capaian peringkat ke-7 secara nasional dan kedua di Provinsi Jawa Timur. Bu PLT Deputi dan Bu Direktur tadi sudah menyampaikan bahwa kita tinggal sedikit. Beliau bolak-balik nyampaikan saya, tinggal sedikit ya, tinggal segini, bolak-balik segini. Berarti kan hanya tinggal sedikit kita ini tidak akan bisa menyelesaikan. Apalagi tadi dan beberapa upaya yang harus kita lakukan, dan tinggalnya sedikit ini Pak, karena itu akan bisa kita selesaikan dengan tuntas. Makanya kita harus bergerak tuntas, dan target di tahun 2027 besok kita akan mendapatkan Piala Adipura tahun 2026. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu mari kita jadikan momentum ini sebagai semangat bersama untuk menjaga kebersihan, merawat lingkungan, dan mewujudkan kota yang rigid, tahes, dan segar, dan tentu berkelas. Kebersihan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab kita semua. Dari langkah kecil yang kita lakukan hari ini, kita ciptakan Malang yang lebih asri, lebih sehat, dan lebih baik untuk masa depan. Hadirin sekalian, kiranya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Selamat kepada mereka yang mendapatkan penghargaan, dan saya juga terima kasih kepada semua tadi yang telah menyumbangkan untuk kepentingan lingkungan yang ada di Kota Malang. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Sebelum saya tutup, saya akan bacakan pantun. Pergi ke pasar membeli es selasi,
jangan lupa ditambah buah durian. Mari wujudkan Malang kota bersih. Agar Adipura kembali ke pangkuan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri hormati bila balik. Wabillahi walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Sakti 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Kota Malang. Terima kasih kami aturkan kepada Tapi itu masih semuanya happy. Udah pasti ya, karena untuk warga Kota Malang sendiri kalau melihat kotanya bersih gitu kan, rapi seperti itu, dan banyak sekali tempat-tempat sampah. Ini rangkaian hari jadi Kota Malang. Salah satu temanya ini kan bergerak tuntas. Bergerak tuntas ini jadi salah satunya dilakukan oleh Dinas LH saat ini untuk menyelesaikan permasalahan persampahan dan juga memberikan apresiasi kepada mereka yang sudah bekerja sedemikian rupa untuk menyelesaikan masalah sampah-sampah yang ada di Kota Malang. Maksud saya tadi menyampaikan juga dalam sambutan saya, perlu ada kesadaran, dan tentu kesadaran ini tidak hanya mereka sadar karena ada sanksi, tapi sadar dari pribadi sendiri untuk bisa di hulu ini kita mulai memilah sampah. Ini juga ada berita baru juga bahwa Kota Malang sudah masuk dalam 30 besar, 30 ya, kota di kabupaten atau kota kabupaten di Indonesia yang program LSDP. 10 masuk 10 besar. Sudah masuk 10 besar. Jadi sarana prasarana sampah nanti kita ikut dua. Ikut yang PSL ya, yang nanti akan ada di Kabupaten Malang, dan sisa sampahnya itu kita menggunakan LCDP. LCDP ini adalah bantuan dari luar negeri dari pemerintah Jepang yang kerjasama dengan Kementerian Keuangan dan memberikan bantuan kepada pemerintah kabupaten kota yang ada di Indonesia. Kita dapat 10 besar, dan nanti ini semua pengelolaan sampah yang mulai dari hulu sampai dengan hilir semua nanti akan dicukupi oleh program LCDP tersebut. Kita dapat 10 besar. Persiapannya tahun 2026 ini, nanti realisasinya 2027. Tapi dengan sistem rendes. Jadi 2026 ini kita sudah bisa mengalokasikan beberapa sarana prasarananya, dan nanti tahun 2027 akan dibayar, akan diselesaikan oleh Kemendagri melalui program LCDP. Peliputan acara ini dipersembahkan oleh Bagian Prokompim Setda Kota Malang.